Kamila Putri Gaisani dari kelompok YF dengan NIM 20715026117 dari jurusan Public Relation mau nge-review sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, atau yang dalam bahasa Inggris adalah The Subtle Art of Not Giving a Fuck, yang ditulis oleh Mark Manson. Isi dari buku ini tuh apa sih? Nah, kali ini gue bakalan ngebahas poin-poin penting yang udah gue dapat setelah gue baca buku ini. Poin pertama yang gue dapat dari buku ini adalah hidup itu pendek dan waktu yang kita miliki itu terbatas. Jadi kita nggak bisa kasih attention ke semua hal. Kita harus belajar bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang menurut kita nggak penting, karena kita sendiri itu gampang terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting. Kayak contohnya, setiap hari kita bisa bermain sosmed hingga berjam-jam, menonton YouTube hingga berjam-jam, dan bermain game hingga berjam-jam juga. Nggak apa-apa kita bermain sosmed, bermain game, atau menonton YouTube selagi itu bermanfaat untuk diri kita, karena kita harus bisa memilih mana sih yang lebih bermanfaat untuk kita atau yang tidak bermanfaat untuk kita. Jadi kita buang jauh-jauh hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, dan coba peduliin hal-hal yang harus lo peduliin, dan buang jauh-jauh hal-hal yang tidak penting. Poin kedua yang gue dapat dari buku ini adalah personal value itu penting, karena kita nggak bakal bisa atau susah bersikap bodoh amat terhadap suatu hal kalau kita tidak punya personal value. Jadi kita tuh harus menganalisis diri kita supaya kita tahu apa sih hal yang penting di dunia ini, apa sih hal yang penting bagi diri kita. Lalu kita jadi bisa membuang jauh-jauh hal-hal yang tidak penting di hidup kita, di diri kita, dan kita bisa mengutamakan hal-hal yang penting bagi diri kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah masalah itu nggak akan ada habisnya. Masalah akan terus datang atau bermunculan ke hidup kita selama kita masih hidup. Hal konyol kalau kita mau hidup tanpa ada masalah. Daripada kita kabur atau lari dari masalah, lebih baik tuh kita menentukan mana sih masalah yang layak atau pantas diselesaikan lebih dulu, supaya tidak membuang-buang waktu kita untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah hal yang ada di dunia ini bersifat terbalik-terbalik atau kontradiktif. Kayak contohnya, ketika lu lagi mencari kebahagiaan, justru malah kesedihan yang lu dapat. Terus ketika lu lagi berusaha mencoba melupakan seseorang, lu bakalan terus mengingat orang tersebut. Dan ketika lu lari atau kabur dari kesedihan, lu bakalan terus dikejar-kejar dengan kesedihan tersebut. Yang kelima, kita harus bisa menentukan apa yang ingin kita lakukan dan apa yang kita cita-citakan. Karena banyak contohnya seperti ini. Kita ingin menjadi artis karena kita pikir kalau jadi artis itu kita akan mendapat uang yang banyak, kemudian kita juga akan terkenal. Tapi kita tidak membayangkan di balik itu semua, apa sih yang udah dikorbankan oleh artis tersebut, apa sih proses di balik artis tersebut supaya menjadi artis terkenal. Kemudian contoh selanjutnya, kita ingin menjadi musisi karena kita pikir kalau menjadi musisi kita akan mendapat banyak uang ketika lagu kita sudah sukses terjual dan kita juga akan terkenal. Tapi kita tidak membayangkan apa aja yang sudah musisi tersebut korbankan, entah ia korban waktu, korban uang, atau korban tenaga. Jadi kesimpulannya, jangan membayangkan hal-hal yang enaknya aja. Jangan pernah membayangkan hal yang enaknya aja ketika lu sudah mendapatkan profesi yang lu cita-citakan. Lu harus bisa memikirkan bagaimana kalau nanti lu lagi susah, lu lagi gak punya uang. Dan jangan pernah mengidam-idamkan hasilnya aja tanpa lu tahu atau menjalankan proses di baliknya. Yang terakhir adalah kita harus nyaman ketika kita berbeda. Kayak contohnya, gue punya rambut yang keribo, kemudian teman-teman gue punya rambut yang rata-rata semuanya lurus. Sebelum gue baca buku ini, gue bakal datang ke salon untuk meluruskan rambut gue. Tetapi setelah gue baca buku ini, gue bakal bersikap bodoh amat dengan rambut gue yang keribo ini. Nah, masa bodoh di sini tuh bukan berarti gue acuh tak acuh, tapi gue nyaman di saat gue punya penampilan yang beda sendiri. Jadi itu tadi 6 poin yang gue dapat setelah gue baca buku ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih.